gambar diri, subtemanya adalah keberhargaan diri. Salah satu penyesatan yang dilakukan oleh iblis kepada kita manusia adalah kita tidak menghargai diri sendiri atau kita menghargai diri secara salah. Salah satu penyesatan yang dilakukan iblis kepada kita manusia adalah agar kita tidak menghargai diri kita, agar kita menghargai diri secara salah. Tidak menghargai diri sendiri sama dengan bahasa lainnya ya, tidak mengasihi diri. Kenapa kita mesti menghargai diri? Kenapa kita harus mengasihi diri? Kita nggak bisa mengasihi orang kalau kita nggak punya kasih. Kita nggak bisa mengasihi orang kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri dengan benar kalau kita tidak mengasihi Allah dengan benar. Jadi mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi orang yang tidak mengasihi Allah itu sama dengan orang yang tidak mengasihi dirinya dengan benar. Orang yang tidak mengasihi dirinya dengan benar tidak bisa mengasihi sesamanya dengan benar. Pasti punya motivasi tertentu, pasti punya motivasi lain. Sekali lagi, tidak menghargai diri itu sama dengan tidak mengasihi diri. Karena tidak mengerti nilai dirinya yang tinggi, maka manusia tidak menghargai dirinya secara benar. Dengan apa manusia tidak menghargai diri secara benar? Dengan hidup dalam dosa. Kenapa? Dia merusak jiwanya. Kita merusak jiwa kita. Sama seperti kalau kita tidak mengerti nilai suatu benda, maka pasti kita akan menelantarkan. Maka pasti kita akan menyia-nyiakan benda itu. Saya itu punya selera klasik. Baik itu barang, baik itu musik, atau apapun klasik. Orang yang tidak mengerti barang klasik, orang yang tidak mengerti musik klasik, itu pasti tidak memandang atau memandang rendah. Padahal barang antik, barang klasik itu mahal, betul ya? Kalau kita sering lihat barangnya kuno sekali, barangnya antik, kita kira barang itu murah. Setelah kita tanya harganya ternyata buset, mahal banget ya. Tapi ada orang yang nggak ngerti loh. Dia cuma memandang ya itu barang kuno, barang ketinggalan zaman. Orang kalau nggak ngerti sesuatu, nilai dari satu benda, misalnya contoh ya, kita pakai contoh benda. Kalau orang nggak ngerti nilai suatu benda, maka pasti akan menelantarkan atau menyia-nyiakan. Meskipun itu ada di dekatnya. Meskipun ada di dekatnya. Misalnya apa? Kebenaran. Kebenaran. Tahu nggak sih kenapa kita banyak sekali dikasih kesempatan seperti ini, tapi berapa banyak yang merespon? Berapa banyak yang merespon? Kenapa banyak yang tidak merespon? Karena nggak ngerti. Karena tidak mengerti nilainya. Jadi kalau orang tidak menghargai dirinya, dia tidak mengasihi dirinya. Nah, maka timbul pertanyaan, dengan cara bagaimana seseorang tidak menghargai dirinya? Dengan cara bagaimana orang tidak menghargai dirinya? Tadi ya, dengan hidup dalam dosa, hidup dalam daging.
Dengan begitu, seseorang membiarkan dirinya dikuasai oleh roh atau spirit atau semangat yang bertentangan dengan roh Allah, dengan Roh Kudus. Maka berarti ia membuang dirinya ke dalam api kekal yang sama dengan binasa. Maka di Alkitab ada ayat yang bilang, apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia kalau jiwanya binasa? Pernah dengar ya ayat itu ya? Apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia kalau jiwanya binasa? Jadi orang yang tidak menghargai dirinya adalah orang yang hidup dalam daging, hidup dalam dosa, dan membiarkan dirinya dikuasai oleh semangat yang lain, yang bertentangan dengan Roh Kudus, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ia menyangka, atau kita menyangka, atau mereka menyangka, mereka mengasihi dirinya dengan memanjakan dirinya dengan berbagai fasilitas, dengan memperoleh kepuasan karena membeli sesuatu atau mendapat sesuatu, padahal sebetulnya kita sedang merusak diri kita. Kita menukar sesuatu yang mahal dengan yang murah. Yang mahal itu apa? Yang mahal itu jiwa kita. Apa gunanya seseorang memperoleh sisi dunia kalau jiwanya binasa? Ini kan ada sesuatu yang tidak dipahami. Ada sesuatu yang tidak dipahami. Orang sampai memberikan jiwanya dengan memperoleh segala sesuatu, ia menyangka bahwa dengan itu ia dipuaskan. Padahal ia sedang merusak jiwanya. Merusak jiwanya, atau dalam konteks pembahasan ini tidak menghargai dirinya. Tuhan aja menghargai loh jiwa manusia loh. Makanya Tuhan Yesus berinkarnasi, menjelma jadi manusia. Jadi kalau dibilang manusia itu nggak berharga, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak berharga. Yohanes 3:16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena manusia berharga, maka Tuhan menyelamatkan manusia. Tapi kita mau lihat, di mana letak keberhargaan kita? Di mana letak keberhargaan manusia? Tentu, Tuhan tidak butuh siapapun sebetulnya. Tuhan tidak butuh manusia. Kita yang butuh Tuhan. Tapi anehnya, tapi uniknya, Tuhan membutuhkan kita. Tuhan memakai kita, bahkan Tuhan menebus kita. Kita yang bukan apa-apa dan sebetulnya Tuhan tidak membutuhkan kita. Jadi selain tidak menghargai diri, manusia juga cenderung mengasihi atau menghargai diri secara salah. Menghargai diri secara salah apa maksudnya? Menghargai diri secara salah adalah memenuhi segala kebutuhan jasmani dan ambisi pribadi, tetapi tidak berusaha melakukan kehendak Bapa atau memuaskan hati Tuhan. Ulang ya, menghargai diri atau mengasihi diri secara salah, yaitu memenuhi segala kebutuhan jasmani atau fisik dan ambisi pribadi, tetapi tidak berusaha melakukan kehendak Bapa atau memuaskan hati Tuhan. Ketika orang mengasihi dirinya sendiri, ketika seseorang memuaskan dirinya sendiri, maka ia berarti mengasihi dirinya secara salah. Makanya unik juga ya, ini paradoks ya. Semakin manusia memuaskan dirinya sendiri, semakin manusia itu mengasihi dirinya secara salah.
Tapi semakin manusia mengasihi Tuhan, maka manusia semakin mengasihi dan menghargai dirinya secara benar. Jadi ketika orang berusaha memuaskan hati Tuhan, maka berarti ia menghargai dirinya secara benar. Kenapa begitu? Sebab manusia memang hanya tercipta untuk Tuhan. Nah, ini nilai kita, core value kita. Kita ada karena Tuhan. Kita ada untuk Tuhan. Kolose 1 ayat 16. Roma 11 ayat 36. Boleh dibuka deh. Roma 11 ayat 36 aja deh. Ya, dibaca. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, dibaca lagi. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kolose 1 ayat 16. Kita buka. Kolose 1 ayat 16. Oke, saya bacakan ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik di singgasana, kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Gini, tahan dulu ayatnya. Sama seperti ini contoh yang paling sering digunakan dan paling sederhana. Spidol ini diciptakan untuk apa? Spidol ini dibuat untuk apa? Untuk nulis, betul ya? Kalau spidol ini diciptakan untuk nulis tujuannya, tapi dipakai untuk mengganjal jendela atau mengganjal engsel pintu, apakah spidol ini menjadi berharga? Jawabannya adalah tentu tidak. Kenapa? Sebab spidol ini yang seharusnya diciptakan dipakai untuk menulis, tapi spidol ini malah dipakai untuk fungsi yang lain, maka spidol ini menjadi tidak berharga. Dengan kata lain, definisi berharga adalah berfungsi sesuai dengan fungsinya. Berharga. Berfungsi sesuai dengan fungsinya. Berharga. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya itu sangat berharga. Banyak kita yang tidak menyadari bahwa diri kita sebetulnya sangat berharga. Nilainya tidak dapat diukur dengan uang, dengan harta, atau dengan sesuatu yang lain. Keberhargaan manusia dibuktikan dengan kerelaan Allah Anak, Allah Putra atau Tuhan Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan. Meskipun di Kejadian 6 ayat 6 kalau kita lihat, kita baca di sana Allah menyesal menjadikan manusia. Tapi Allah tetap mengasihi manusia. Ingat, seperti yang sebelumnya tadi kita bahas,
Allah sebetulnya nggak butuh siapa-siapa. Allah nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Tapi kenapa Allah yang jadi repot? Sama halnya dengan spidol tadi ya. Spidol ini diciptakan untuk menulis, tapi dia malah dipakai untuk sesuatu yang lain tidak berharga. Sama halnya manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan. Menggenapi rencana dan kehendak Bapa. Kalau manusia memiliki ambisi pribadi yang bukan berasal dari Allah, yang bertentangan dengan kehendak Allah, berarti ia belum menjadi manusia. Ia tidak menjadi manusia. Ia tidak memanusiakan dirinya sendiri. Yang dampaknya tidak mengasihi, tidak memanusiakan sesamanya dengan benar. Keberhargaan diri manusia dibuktikan dengan kerelaan Tuhan Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Mungkin di luar Kristen kita diejek ya. Tuhan kok jadi manusia? Justru itu Tuhan kok jadi manusia? Kan nggak logis ya. Tuhan kok jadi manusia terus untuk menebus dosa manusia? Itu kan nggak logis. Kasih macam apa yang seperti? Ya memang Tuhan seperti itu. Tuhan adalah kasih, Allah adalah kasih. Tuhan Yesus menjadikan dirinya sendiri sebagai tebusan. Bayangin. Bukan menggunakan emas atau perak. Ada ayatnya ya. Bukan dengan sesuatu yang fana, tetapi dengan darah, dengan nyawanya. Makanya nggak ada contoh paling ekstrim, nggak ada contoh yang lebih gila daripada contoh atau keteladanan yang dilakukan Tuhan Yesus. Kalau misalnya presiden atau ajudan presiden datang ke rumah kita terus memberikan kita bantuan, atau presiden datang ke rumah kita untuk nengok kita, untuk bantu kita terenyuh begitu ya. Kok mau presiden datang ke rumah saya? Saya yang bukan siapa-siapa, bukan orang penting. Lah ini Tuhan loh, jadi manusia loh. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa dirinya itu tidak berharga, mungkin karena sesuatu broken home atau punya pengalaman traumatis, ingat Tuhan menebus kita dengan darah dan nyawanya. Gini deh. Oke, Tuhan kita ini dulu ya. Pengorbanan Tuhan kita kita kesampingkan dulu sebentar. Misalnya ada sahabat kita nih, atau ada teman kita nih, yang rela berkorban, rela mati buat kita ya. Misalnya rela nggak makan supaya keluarga kita makan, atau misalnya donorin salah satu ginjalnya misalnya begitu ya, atau misalnya bahkan ngasih nyawanya sendiri untuk nolong kita. Ini Tuhan loh, coba bayangin. Tuhan nggak butuh kita yang butuh Tuhan. Tapi Tuhan membuat kita berharga. Nah, sekarang kita mau lihat, sebetulnya kenapa sih manusia itu tidak menghargai dirinya? Kenapa sih ada manusia yang tidak menghargai dirinya? Pertama, boleh dicatat nggak di notes supaya kita lebih enak bahasnya. Mengapa manusia tidak menghargai dirinya?
Notes-nya boleh. Ini kalau di notes di mana ya? Coba Lisa ngerti nggak, Lis? Di notepad. Mengapa manusia tidak menghargai dirinya? Tanda tanya. Yang pertama, ia tidak menyadari, ia di sini manusia ya, ia tidak menyadari dan tidak menghayati bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Wah, ke samping ya. Atau di enter aja kali. Oke. Yang pertama adalah manusia tidak menyadari dan tidak menghayati bahwa dirinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan lebih mulia dari segala yang Allah ciptakan. Manusia adalah citra dari segala ciptaan. Hal ini nyata dari keberadaan manusia. Manusia memiliki komponen-komponen atau unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh makhluk lain secara lengkap dan sempurna. Di Alkitab, hanya ada 2 makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang pertama Lucifer, yang kedua adalah manusia. Kan manusia itu diciptakan Tuhan untuk diberi mandat untuk menaklukkan alam fisik, tapi bukan hanya menaklukkan alam fisik, tapi juga menaklukkan atau mengalahkan alam metafisik. Alam metafisik itu apa? Mengalahkan iblis beserta pengikutnya, sepertiga malaikat yang diseret jatuh. Dengan cara apa manusia bisa mengalahkan iblis? Bukankah manusia tidak memiliki kekuatan sama seperti yang dimiliki oleh iblis? Bukankah iblis sempurna? Nah, ini. Manusia segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa bukan malaikat saja yang mengalahkan Lucifer? Di Alkitab tidak ditulis dengan jelas. Tidak ada ayat yang jelas yang mengatakan bahwa malaikat diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia yang segambar dan serupa dengan Allah ditargetkan untuk mengalahkan Lucifer, yang ternyata juga segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua, ia tidak menyadari dan tidak menghayati bahwa manusia memiliki unsur kekekalan yang bersumber dari Allah. Dalam kurung Kejadian 2 ayat 7.
Yang nomor 1 ditambahin ayatnya deh. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, manusia tidak menyadari dan tidak menghayati bahwa dirinya memiliki unsur kekekalan yang bersumber dari Allah. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, kepadanya Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Itulah unsur kekekalan dalam diri manusia. Manusia yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang kekal, pasti hidupnya asal-asal. Pasti menghargai dirinya secara salah. Kalau orang menyadari kekekalan, mestinya dia menyadari bahwa betapa dahsyatnya jiwa dan roh manusia yang kekal itu. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus berkata, apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa. Dalam Lukas 9 ayat 25, Matius 16 ayat 26, dan Markus 8 ayat 36. Di sana dikatakan demikian. Apa gunanya seseorang beroleh segenap isi dunia kalau jiwanya binasa? Mahalnya manusia sebab manusia adalah makhluk kekal. Yang ketiga, ia tidak menyadari dan tidak menghayati bahwa Allah mempunyai rencana kekal atas manusia. Manusia yang tidak menghargai dirinya adalah manusia yang tidak menyadari, manusia yang tidak menghayati bahwa Allah itu mempunyai rencana kekal atas kita. Pola rencana kekal itu sudah ada di dalam kisah Kejadian. Manusia diciptakan untuk bersekutu, berkawan, menjadi rekan sekerja Allah, melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Manusia hendak dijadikan rekan, kawan sekerja Allah. Sangat besar kemungkinan bahwa manusialah yang dirancang untuk mengalahkan iblis. Nah, yang tadi kita bahas. Kenapa manusia yang mengalahkan iblis? Karena manusia juga merupakan makhluk yang segambar dan serupa dengan Allah. Manusia harus mengelola bumi dan menaklukkannya. Berarti manusia juga harus bukan hanya menaklukkan alam yang kelihatan, alam fisik, tapi juga mengalahkan alam metafisik yang tidak kelihatan, yaitu kuasa kegelapan. Inilah tujuan yang harus dipahami oleh manusia. Khususnya kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Orang non-Kristen nggak bisa loh mengalahkan iblis loh. Mereka tidak punya kemampuan itu. Nah, kita yang diberikan kemampuan itu punya standar yang di atas itu. Kita mempunyai tuntutan yang lebih daripada itu. Lebih daripada standar pada umumnya. Alkitab berkata yang diberi banyak dituntut banyak. Kita jangan mandang beratnya, tapi ini satu kesempatan yang berharga, satu kesempatan yang mulia, satu kesempatan yang tidak bisa dibayar dan digantikan dengan apapun.
yaitu ketika kita dipilih menjadi umat pilihan yang bisa dikembalikan ke rancangan semula. Karena dosa, manusia tidak lagi hidup bersekutu dan melayani serta mengabdi kepada Tuhan. Tetapi manusia hidup dalam persekutuan dengan dunia dan iblis. Manusia memberontak kepada Allah, sehingga manusia melayani diri sendiri dan mengabdi kepada dosa. Manusia menjadi budak dosa. Manusia telah kehilangan maksud dan tujuan dirinya diciptakan. Apakah kalau sudah begitu, keadaan manusia yang berdosa, apakah manusia tidak lagi berharga di mata Tuhan? Di awal tadi udah kita bahas ya. Apakah kalau keadaan kita sekarang, kita kan manusia yang punya kodrat dosa, kecenderungan berbuat dosa. Kita ini manusia yang berdosa. Nah, apakah kalau keadaan manusia yang berdosa membuat manusia tidak lagi berharga di mata Tuhan? Jawabannya adalah tentu tidak. Manusia masih berharga di mata Tuhan. Tuhan rela menebus manusia dengan dirinya. Jadi kalau kita mau menghargai diri sendiri dengan benar, kita harus berusaha, kita harus berjuang menemukan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki harus kita lakukan demi mewujudkan rencana Tuhan, di mana kita diperkenan untuk terlibat. Dengan kembali menemukan fungsi kita, hanya orang pilihan yang bisa dikembalikan ke rancangan semula. Dengan kata lain, menemukan kembali fungsi, tujuan awal kenapa manusia diciptakan. Dengan begitu kita bisa mengasihi, kita bisa menghargai diri secara benar. Maka seharusnya kita memahami kalau kita hendak benar-benar menjadi berharga, kita harus berjuang untuk meningkatkan kehidupan rohani kita. Sampai pada kesempurnaan seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak berkeadaan seperti yang dikehendaki oleh Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus, artinya tidak melakukan kehendak Bapa, ia tidak akan diperkenan masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan. Dengan begitu, dengan demikian, kita benar-benar berkeadaan berharga atau tidak, pada akhirnya tergantung dari diri kita sendiri. Berharga tadi apa? Artinya berfungsi sesuai dengan fungsinya. Tapi manusia sudah jatuh ke dalam dosa nih. Maka berharga dalam konteks kejatuhan kita, artinya adalah mau dibentuk. Berfungsi sesuai dengan fungsinya, dan kita mau dibentuk oleh Tuhan. Diproses oleh Tuhan. Kalau tanah liat udah keras, dia nggak bisa dibentuk, maka dia tidak lagi menjadi berharga. Maka kalau ada manusia yang dipilih Tuhan menjadi pengikutnya, orang yang dipilih menjadi orang percaya, tapi menolak untuk dibentuk Tuhan, menolak untuk diproses Tuhan, dia nggak berharga. Kenapa nggak berharga? Karena nggak mau dibentuk. Orang yang nggak mau dibentuk, dia menolak untuk dikembalikan sesuai dengan fungsinya. Keselamatan artinya usaha Allah mengembalikan manusia ke rancangan. Oke, kita cukup sampai di sini dulu. Jadi ada 3 hal ya. Kenapa manusia tidak menghargai dirinya? Yang pertama, tidak menyadari dan menghayati bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, tidak menyadari dan tidak menghayati bahwa manusia itu kekal, punya unsur kekekalan. Yang ketiga adalah tidak menyadari dan tidak menghayati bahwa Allah mempunyai rencana kekal atas kita. Oke,
Kita cukup sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Atau kita diskusi? Apa yang kira-kira didapat hari ini? Yang bisa on cam, siapa lagi nih? Masih cuma berdua nih. Yuk yang bisa on cam, kita diskusi terkait apa yang didapat hari ini. Atau ada sesuatu yang mau ditanyakan boleh. Atau mau sharing juga boleh. Silakan. Ada? Suaraku kedengeran nggak? Ya, jelas, jelas. Oh, iya. Nah, tadi tuh sebenarnya nih mau tanya tapi nggak apa sih, kayaknya mau sharing juga. Mhm. Apa tadi kan Obed bilang kalau misalnya kita nggak mau dibentuk atau nggak diproses kan tandanya kita nggak berharga. Nah, jadi keinget sama apa kalau Roh Kudus itu undur dari kita gitu. Eh, ini bisa dibilang begitu tidak? Kalau misalnya kita tidak mau dibentuk sama diproses, itu kan bisa dibilang kalau Roh Kudus nanti bisa undur dari kita, bisa dibilang gitu nggak? Dalam perjanjian baru, Roh Kudus tidak akan mundur lagi. Tapi mungkin bahasanya menghujat Roh Kudus ya. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus dimateraikan di dalam diri orang percaya. Jadi ketika orang menolak untuk dipertobatkan, diberi kesempatan terus-menerus untuk bertobat, tapi dia menolak, dia sampai pada satu step tidak lagi memiliki kesempatan untuk dipertobatkan. Bukan karena Tuhan tidak memberi kesempatan dia untuk bertobat, tapi karena dia telah mengeraskan hatinya, maka disitulah ia menghujat Roh Kudus. Ya, Oke, oke, ada lagi? Tadi katanya mau sharing. Itu nanya doang tuh namanya. Nggak sih, paling kalau sharing cerita jadi ingat ceritanya si Saul. Kenapa tuh si Saul? Di ceritanya si Saul kan apa ya, dia Dia kan itu dipilih. pengecut ya, penakut ya Saul itu. Iya, karena dia apa nggak menjalankan kehendak Tuhan, ya dari situ apa ya? Sebenarnya ada pelajaran sih yang dipelajari dari situ. Kalau misalnya eh, apa kita nggak apa ya, nggak menaati perintah Tuhan, itu pasti nanti ada sesuatu yang jahat yang masuk. Ya, bukan karena Tuhan memaksakan kehendaknya ya, tapi kan kalau manusia tidak mematuhi aturan main dari Tuhan, pasti dia jadi manusia yang rusak. Betul, itu pemikiran yang betul. Padahal Saul itu dipilih Tuhan loh. Sama loh kayak posisinya kayak kita. Kita dipilih Tuhan jadi orang pilihan. Orang percaya. Tapi yang menentukan endingnya, akhirnya itu adalah respon kita. Yang menentukan apakah kita berharga atau tidak berharga itu kita. Allah sudah menunjukkan peran responnya yang begitu besar. Kasih karunia Allah. Mengutus putranya untuk menjadi manusia menyelamatkan kita. Tujuannya supaya manusia kembali menjadi makhluk yang berharga. Justru karena Allah berinkarnasi atau menjelma jadi manusia untuk menyelamatkan manusia, manusia berharga, supaya manusia benar-benar menjadi berharga. Itu.
Oke, ada lagi yang mau sharing atau mau tanya atau mau apapun, serah. Nanya, mau sharing boleh, mau berbagi sesuatu yang didapat tadi boleh juga. Vero, mau berbagi? Kalau dari Vero, yang Vero dapat mungkin ini yang keinget sama perkataan Obed yang seseorang bisa menghargai dirinya dengan benar ketika seseorang bisa mengasihi Allah dengan itu. Betul. Orang bisa menghargai atau mengasihi dirinya dengan benar kalau orang mengasihi atau menghargai Allah. Teorinya sih gampang ya. Kalau kita udah tutup Zoom seperti itu ya, tutup Zoom terus kita nggak lagi dalam kondisi, oke kita istilahkanlah mode ibadah ya. Di situ kita menunjukkan respon nyata kita. Di situ perjuangan kita. Jadi di sini kita belajar, kita saling menguatkan. Nanti baru kita, setelah kita selesai Zoom ini, itu baru pertandingan kita. Oke, ada lagi? Mega mau berbagi sesuatu? Ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan? Belum ada ya. Semangat berjuang terus ya. Oke. Putri, ada sesuatu yang mau dibagikan, di-sharingkan, atau ditanyakan? Jadi ibaratnya tuh di Komsel itu kita ngecas ya. Kita ngecas. Saling membagikan api. Apinya bukan hanya didapat dari firman, tapi ketika kita berbagi seperti ini, ada kesempatan seperti ini, kita berbagi. Belum ada? Oke, siap. Lisa, ada sesuatu yang mau dibagikan atau ditanyakan atau di-sharingkan? Belum ada? Oke. Kalau tidak ada, kita cukup ya. Kita akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada sharing, boleh kita saling ini ya. Jadi nggak hanya terbatas di sini. Semangat berjuang teman-teman. Naik turun pasti ada, jatuh bangun pasti ada. Tapi yang harus tetap jadi kebiasaan kita, kita berjuang bareng-bareng. Amin. Kita nyanyi dulu, baru kita doa ya. Lagu yang tadi ya. Yang tadi, ini lagu apa ya? Ku berharga di Berharga. matamu. Yang ku berharga di matamu, itu ya. Bukan, beda tadi. Yang tadi apa tuh? Sebentar. Berharga di matamu. Berharga di matamu. Oh, bagai tanah liat. Wah, itu ya itu lebih cocok itu lagu itu. Kita coba hayatin setiap liriknya ya. Wah, itu buset.
Kalau sendirian mungkin nangis kali. Oke, kita nyanyi dulu baru kita doa ya. Ya, bentar. Malah jadi lagu ulang tahun anak-anak tadi. Bukan. Oh itu. Bukan yang pro ya. Sombong. Canda-canda. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaanmu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaanmu, untuk nyatakan kemuliaanmu, untuk nyatakan Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang
Bapa berikan kepada kami, sampai hari ini kami boleh masih diberikan kepercayaan, masih ditambahkan pengertian kami. Buat kami terus mengerti Bapa, apa yang Kau kehendaki dalam seluruh hidup kami. Tolong kami yang masih muda ini untuk belajar melakukan kehendak-Mu ya Bapa, agar kami berharga di mata-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk pertemuan ini. Kami mohon kebenaran-Mu terus menyertai kami. Kami mohon Bapa terus menambahkan kami hikmat marifat-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Oke, sebelum pengumuman, kita foto dulu kali ya. Ini live-nya belum di